Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Tak mau berlama-lama, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul Cop 2023. Dengan durasi tayang selama 98 menit atau berkisar 1 jam 38 menit. Film ini berhasil membuat para penontonnya, termasuk mager nonton, lompat-lompat. Dan semoga kalian bersama keluarga sehat serta bahagia selalu ya. Dibuka dengan sebuah restoran bernama Monks. Kita lalu diperlihatkan kepada seorang pria sedang merapihkan kumisnya sembari bercermin. Ternyata ada satu model yang ingin ia ikuti, yaitu bentuk kumis dari seorang pria di lembaran foto. Setelah dirasa mirip, pria itu pun beranjak untuk keluar dari restoran tersebut. Namun ada yang janggal di sini. Sebelum keluar, ia meletakkan sesuatu yang ternyata sebuah pistol. Dan di akhir, ada seorang pria yang tertidur lalu dikecup olehnya. Kemudian, pria berkumis itu meneguk segelas wine dan merencanakan sesuatu. Pergi di saat wabah influenza sedang meneror Amerika. Kejadian ini terjadi di tahun 1918, di mana seisi kota sedang sibuk-sibuknya menghadapi influenza. Dan momen itu dimanfaatkan oleh pria misterius tersebut untuk mengeluarkan jasad yang ia kecup. Dibawa ke mobil polisi yang sedang sibuk mengevakuasi korban-korban influenza. Usai mengeluarkan jasad, kaburlah ia menggunakan kapal, pergi untuk datang ke sebuah pulau yang dihuni oleh seorang penulis. Pria itu diterima untuk bekerja di sana sebagai seorang chef. Calon atasannya adalah penulis paling berpengaruh di Amerika bernama Jay. Tinggal di sebuah pulau yang sangat menjunjung privasi. Tidak sembarang orang bisa datang ke pulau ini, terlebih selama masa influenza, isolasi ketat turut diterapkan. Selama duduk, alas kaki mewah selalu mendampinginya setiap saat. Dengan rasa nyaman itulah, pikirannya bisa cair dan setiap kata yang ia ketik benar-benar menyentil para pejabat. Jay memiliki istri bernama Julie, di mana Julie hobi sekali berkebun serta rutin menanam sayur mayur. Tapi, ia tidak suka jika di sayurnya ada serangga. Dan sekalinya ada, Jay yang harus turun tangan untuk mengambil serangga itu. Mudah saja bagi Jay untuk tidak membuat istrinya panik. Namun pagi ini, ada yang berbeda. Kedatangan seorang chef baru. Jay bersama Julie tidak menyambut langsung chef itu, di mana seorang asisten kepercayaan Jay yang menyambut. Asisten bernama Murray dan ia sangat patuh dengan aturan. Diketahui chef itu bernama Floyd Monk. Ia dikenal dengan ragam masakannya yang nikmat untuk disantap. Di hari pertama ini, Monk diajak untuk berkeliling dulu, melihat seluk-beluk ruangan dan juga aktivitas dari keluarga Jay. Monk antusias untuk menjalani pekerjaan barunya. Ketika asik melihat-lihat, saat itu juga, Monk tahu bagaimana paras dari Julie. Julie yang baru saja selesai berkebun. Monk pun berekspektasi bahwa ia akan diberi satu kamar di rumah itu. Rumah megah bak istana. Tapi nyatanya, Monk akan tidur di sebuah tempat yang tidak ia duga. Dan saat diintip dari jauh, ternyata tempat itu adalah sebuah kabin. Berada cukup jauh dan menempel dengan hutan. Ternyata, ini adalah aturan tetap yang harus dipatuhi oleh para staf. Sejak malam ini, makan malam dihidangkan langsung oleh Monk. Debut pertamanya sebagai chef andalan di kediamannya Jay. Monk sendiri memperkenalkan dirinya sebagai chef yang siap memasak apa saja. Jika perlu, Monk siap untuk memasak tanpa menggunakan api. Begitu candaannya sebagai pencair suasana. Tapi nyatanya, kata-kata sambutan dari Monk tidak membuat suasana cair. Karena keluarga Jay hanya ingin menyantap makanan. Lalu, terlihatlah betapa cantiknya hidangan yang disiapkan. Hidangan pertama yang nampaknya menggugah selera dari keluarga ini. Cukup baik untuk mengambil hati. Kemudian para staf turut berkumpul di kabin untuk makan malam.
Awalnya berjalan tentram, tapi tak lagi setelah Mong menyeletuk apakah ia boleh meminum wine. Pertanyaan itu mengundang kemarahan Murray, sedangkan dua staf lain hanya bisa mendengar saja. Diam karena memang dari awal bekerja mereka tak pernah macam-macam. You will abide by our... Usai semua perut sudah kenyang, ada satu aktivitas penutup yang ingin dilakukan Jay. Tidurnya tak nyenyak jika tak menggerakkan jari di atas mesin ketik. Namun di luar, ternyata ada satu orang yang sedang memantau. Dan ia adalah Mong. Sembari menghela nafas, Mong seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat pagi tiba, Mong sibuk menemani anak-anak Jay. Tapi bukan sembarang menemani, ia mengajak anak-anak itu untuk bermain kartu. Yang kemudian datanglah Murray. Murray marah karena sayur mayur yang dipetik Mong begitu buruk. Bahkan ada jamur beracun di dalamnya. Selama dimarahi ini, kedua anak Jay hanya bisa diam. Begitu juga dengan staf wanita yang tak tahu apa-apa. Lalu, Mong pun langsung disuruh untuk segera memasak. Menjelang malam, para staf berkumpul di kabin. Namun, dikarenakan Murray sedang menjaga anak-anak, Mong pun menawari kedua staf untuk meminum wine. Ia merayu mereka hingga pada akhirnya wine benar-benar diminum. Dari ajakan ini, Mong tahu dua staf itu juga ingin membangkang. Alhasil, saat mencari sayur, Mong diam-diam memetik jamur beracun. Bukan untuk keluarga Jay, tapi untuk Murray seorang. Sebagai satu-satunya chef yang diandalkan, sangatlah memudahkan Mong untuk merencanakan niatan ini. Dan setelah memasak sembari tersenyum, akhirnya waktu sarapan tiba. Disitulah terlihat Murray yang nampak pucat. Tak ada yang mencurigai ketidaksehatan Murray. Julie dan Jay tidak tahu menau yang selama itu pula Mong terus menunggu. Murray mengalami keringat dingin tanpa henti. Rasa mual yang tak tertahankan lagi langsung menjadi masalah besar ketika kemualan itu terarahkan kepada Jay. Sejak saat itu, Murray langsung dilarikan ke rumah sakit. Seisi rumah pun segera dibersihkan karena Murray dianggap tertular influenza yang padahal tidak. Namun karena lemas yang luar biasa, Murray tak sanggup menjelaskan. Setelah itu, Jay langsung melambaikan tangan kepada staf wanita yang sedang mengelap kaca. Tak lama dari itu, ketiga staf berusaha menemui Jay. Dengan tidak adanya Murray, mereka berinisiatif untuk mengeluarkan unek-unek. Mong memprovokasi staf pria untuk memulai pembicaraan. Mereka menuntut kenaikan gaji 2 kali lipat. Siapa sangka Jay langsung mengiyakan. Tapi disinilah titik masalahnya. Mong justru masih belum puas. Mong berkata ia masih ada satu permintaan lagi, dan seketika kedua staf merasa heran. Tak disangka, permintaan Mong adalah meminta untuk ditempatkan di bangunan yang sama. Tak lagi tidur di kabin, dan malam itu juga ketiga staf langsung pindah. Kehadiran Mong seolah menjadi penyelamat. Tanpa adanya Murray, mereka semua tak lagi terkekang. Selama bekerja, hal ini tak pernah dirasakan oleh kedua staf lain. Menikmati fasilitas yang terhitung sama rata. Ketika pagi, Jay yang ingin berenang dikejutkan dengan satu hal. Kejadian yang tak pernah terjadi sebelumnya. Belum saja melompat, Mong tiba-tiba lompat lebih dulu. Sontak, Jay langsung murka dan heran. Mong diperingati juga oleh staf botak. Tapi bukannya menuruti, Mong malah berniat tahan nafas serta meminta staf botak untuk berhitung. Saat yang sama, Jay mendapat telepon. Niatannya untuk berenang tak terwujud, yang justru kolam itu hanya dinikmati oleh Mong seorang. What are you trying to pull, Floyd? Pada tengah malam, para staf lagi-lagi berkumpul. Tak lagi di kabin dan sekarang jauh lebih nyaman. Bahkan mereka bermain kartu selayaknya kumpulan para bos. Namun tiba-tiba datanglah Julie. Julie mengancam akan melaporkan kegiatan ini kepada Jay. Tapi ia menambahkan lagi, hal itu tak akan terjadi apabila Julie diperbolehkan ikut. Saat yang sama, Jay mendapat telepon dari pihak rumah sakit. Mendengar kabar mengenai Murray ketika sang istri asik bermain kartu dengan para staf.
Perlahan, para staf semakin nyaman. Kemenangan dirasakan juga oleh Mong yang sedari awal kedatangannya sudah merencanakan sesuatu. Dan selama itu pula, Julie benar-benar ikut serta selama beberapa jam, membiarkan suaminya tidur seorang diri tanpa tahu bahwa Julie sedang bermain kartu sembari meminum wine. Hal yang tentu tidak pernah disangka oleh dua staf lain. Tapi seketika, datanglah Jay yang tak bisa berkata-kata sama sekali. Namun di sini, ia hanya ingin menyampaikan informasi terkait Murray, bahwa Murray tidak tertular influenza, melainkan keracunan makanan. Paginya, Jay yang baru bangun beranjak berjemur. Julie, anak-anak, dan staf wanita sudah berjemur lebih dulu, sedangkan Mong dan staf botak ingin menjemput Murray. Tapi saat itu, Mong dan staf botak telah kembali, membawa kabar yang tak akan disukai oleh mereka semua, yakni isolasi diperketat ke level tertinggi dan akses pelabuhan tutup total. Isolasi ini akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan bahan makanan bagi keluarga ini. Keterbatasan tanpa waktu yang ditentukan. Jay pusing berat hingga membuatnya sakit gigi. Saat itulah datang seorang sheriff yang membawa kabar buruk tambahan. Kabar mengenai isolasi yang akan berlangsung selama 1 bulan lebih. Seiring berjalannya waktu, mereka benar-benar krisis bahan makanan. Hanya ada sisa beras yang tak pernah tersentuh hampir 1 tahun. Sulit untuk menerima fakta ini, apalagi nafsu makan anak-anak sangatlah tinggi dan mereka saling rebut. Dan di saat Jay sedang pusing-pusingnya, tiba-tiba muncul Mong dengan membawa senjata. Ternyata Mong berniat untuk berburu di hutan, di mana dengan penuh antusias, Julie sangatlah setuju. Lalu tibalah momen berburu. Tapi bukannya Mong, justru Jay yang mengambil alih. Rupanya, Jay tak ingin terlihat tak berguna dan egonya mulai berbicara. Meski pada ujungnya, Jay tak menembak apapun yang justru Mong lebih berguna. Hasil buruan bisa didapat berkat keahlian Mong. Jay tidak ada kontribusinya sama sekali dan terlihat bagaimana Mong menginjak-injak Jay. Tapi saat akan menyantap hasil buruan, Mong malah berkata sebaliknya. Ia tidak mengatakan bahwa dirinya yang berkontribusi, melainkan nama Jay lah yang diangkat-angkat. Jelas Jay kaget mendengar hal ini. Kepala keluarga itu langsung dipuji-puji oleh kedua anak dan bahkan oleh Julie. Pujian ini berlanjut hingga makan malam. Lama tidak mengonsumsi daging, mereka semua begitu bahagia. Tapi tidak dengan Jay yang hanya makan nasi putih. Ia kebingungan sendiri kenapa Mong melakukan ini. Dan siapa sangka dampaknya baru terasa di esok hari. Ketika Jay mengajak Mong berburu, tapi Julie dan anak-anak ingin ikut juga. Jay sontak saja kaget, bagaimana bisa keluarganya ikut sedangkan Mong sudah berjanji hanya berburu berdua. Jelas Jay telah dikerjai oleh Mong. Sebisa mungkin Jay menghindar dengan pura-pura sibuk mengangkat telepon. Padahal Julie sudah tahu tidak ada bunyi dari telepon masuk. Di sini Mong langsung berkata bahwa ia akan memancing saja. Dan luar biasanya, satu keluarga ingin ikut dengan Mong. Jay ditinggal seorang diri dengan tingkahnya yang masih pura-pura menelpon. Ketika memancing, Mong sibuk bersantai. Ia hanya memberi instruksi saja tanpa mengeluarkan tenaga, di mana dua staf lain yang dibiarkan berdiri serta menunggu. Pada momen ini, Mong sudah seperti kepala keluarga, berbaring di sebelah anak-anak dan juga Julie yang menemani. Sedangkan Jay terus belajar untuk bisa berburu. Jay tak tahu apa yang sedang terjadi di pinggir sungai. Para staf telah mengambil posisinya seolah-olah mereka menggaji Jay. Usahanya untuk berburu pun gagal total dan di saat yang sama, Mong terus dipuji oleh Julie. Di rumah pun Jay tampak diasingkan, dibiarkan untuk sibuk sendiri tanpa ada yang peduli. Sampai pada akhirnya, hal ini semakin parah dan semakin mencolok. Para staf sibuk bermain kartu dengan anak-anak. Permainan yang pada mulanya ditampilkan oleh Mong, di mana Mong sibuk berduaan dengan Julie. Disitulah tiba-tiba Jay muncul dengan sangat lemah,
membiarkan musik di ruangannya terus terdengar sembari mengiringi Jay yang berada di titik terendah. Singkat cerita, Julie dikejutkan dengan tingkah Mong. Mong yang kesakitan karena tak sengaja menginjak paku. Di sini Julie pun memberi perhatiannya kepada Mong. Dan ternyata itulah tujuan Mong, mencari perhatian seolah-olah tak bisa berjalan. Alhasil selama berjam-jam Julie sibuk merawat pria itu. Disitulah Jay ternyata diam-diam mulai mengintip, menyaksikan bagaimana istrinya merawat Mong. Bahkan Julie ditawari juga sebotol wine setelahnya. Melihat kepedihan itu, Jay langsung lepas pandangan. Ia justru bergegas menyelinap ke kamarnya Mong. Dan benar saat itu Jay menemukan lembaran foto dengan nama Floyd Mong. Mendengar Mong mulai berjalan, Jay kelabakan. Jay harus segera pergi di mana pada posisi itu Mong masih berpura-pura kesakitan. Kelambatan Mong dalam berjalan menjadi kesempatan bagi Jay untuk segera sembunyi, masuk ke dalam satu ruangan yang berada di sebelah kamarnya Mong. Tapi ternyata Jay sembunyi di kamar putrinya yang saat itu belum tidur dan heran sendiri. Tak lama kemudian, Jay sengaja menemui Julie. Jay merasa bahwa chef yang bekerja di rumah mereka bukanlah Floyd Mong alias orang yang berbeda. Namun Julie terlanjur menganggap Jay mengada-ngada, yang ujungnya Jay ditinggal begitu saja. Esok hari, Mong yang sedang berburu di hutan harus dihampiri oleh Jay. Jay datang bukan untuk berantem, melainkan meminta Mong pergi dari sini. Pergi sekaligus menghilang dari keluarganya Jay. Tidak sekedar menyuruh, tapi Jay sudah menyiapkan juga banyak sekali uang di dalam sebuah amplop. Setelahnya, malam kembali tiba dan Julie sibuk menemani putrinya. Dan setelah terlelap, Julie turun ke bawah untuk berkumpul dengan para staf. Namun belum lama bermain kartu, tiba-tiba datanglah Jay. Jay yang mengaku jauh lebih bahagia karena Mong telah pergi. Tapi apa daya, Mong justru masih di sana. Tidak hanya sekedar muncul, Mong mengaku telah disogok oleh Jay untuk pergi dari rumah ini. Julia mendengar pun seketika kaget. Ekspresi serupa turut dirasakan Jay yang merasa Mong kembali mengerjainya. Namun apa daya, di sini Jay tidak dibela siapa-siapa. Ia telah diinjak-injak yang bahkan staf botak turut mendepak Jay dari rumah. Jay tidak dibiarkan tidur di dalam rumah itu. Diusir dan serasa tak mempunyai harga diri. Hasilnya, tidur dan makan dari makanan sisa di kabin adalah pilihan terakhir. Ditambah pikiran yang stres berat membuat kondisi kesehatan Jay tidaklah stabil. Ia seringkali kehabisan akal untuk membalas perlakuan istri dan para stafnya, yang berujung Jay tertidur hingga pagi. Dengan kondisi lemas, sakit, dan tak berdaya, Jay ternyata telah ditunggu oleh Julie. Julie yang mengira Jay tertular influenza. Lalu, daging hasil buruan Mong disiapkan untuk dimakan oleh Jay. Mong yang di hadapan Julie berpura-pura simpati. Di mana setelah Julie kembali ke rumah, barulah Mong menunjukkan respon aslinya. Jay yang diancam hingga lemas tak berdaya. Dan bahkan sekarang ini, Mong menandai kekuasaannya dengan memakai alas kaki kesayangan Jay. Mong turut sengaja menjatuhkan makanan yang ia bawa. Alhasil karena kesulitan bergerak, Jay tidak makan untuk waktu yang cukup lama. Dari jendela ia harus melihat istri dan anak-anaknya bergembira bersama para staf, menghabiskan waktu seolah Mong adalah kepala keluarga. Usai acara selesai, Jay dibuat tidak tahu bahwa Julie dan Mong mulai saling tertarik. Julie sengaja mengajak Mong ke kamar utama, sedangkan saat yang sama, Jay berusaha untuk bisa meraih makanannya. Mencoba merangkak di lantai demi mengatasi perutnya yang sakit. Di saat Julie dan Mong asik-asikan, Jay sibuk menyantap makanannya. Terlihat miris dan kasihan. Lalu, terdengar suara serif yang memanggil, memberi kabar bahwa pelabuhan kembali buka dan isolasi telah berakhir. Mong yang mendengar berita tersebut berniat untuk kabur. Tidak ingin mencolok, namun tetap santai. Setelahnya,
Julie ingin mengajak sheriff itu ke kabin untuk menjemput Jay. Menjemput dan membawa Jay ke rumah sakit. Jay yang dianggap oleh Julie dan para staf terkena influenza. Ketika Julie bergegas turun, Mong langsung berkata bahwa ia akan pergi untuk menjemput Murray di rumah sakit. Yang padahal Mong ingin kabur. Namun Julie mengiyakan dan percaya saja. Pada malam itu, Mong dibiarkan sendiri untuk bisa pergi. Tapi kesenangan Mong tidaklah lama yang tiba-tiba muncul Jay di belakangnya. Jay yang sudah tahu bahwa pria itu bukanlah Floyd Mong. Sontak, satu peluru langsung melesat dan suaranya cukuplah keras. Mong palsu langsung meregang nyawa dan terpental ke bawah. Dari situ Jay kembali memakai alas kaki kesayangannya. Tak ada lagi yang namanya diinjak-injak dan tahta kepala keluarga kembali ia rebut. Di luar, Julie dan sheriff memanggil nama Jay untuk keluar. Yang seketika, Jay keluar dan memberitahu siapa pria berkumis itu. Singkat waktu, kedua staf yang tersisa langsung diusir keluar. Staf baru pun terlihat bekerja di taman. Sedangkan kedua staf lama dipecat tanpa melihat wajah Jay. Jay yang sekarang diangkat menjadi gubernur setempat setelah aksinya membongkar buronan paling dicari. Mengingat pada masa itu kemampuan sheriff dan polisi sangat terbatas. Kisah pahit yang berujung apresiasi besar. Kini, Jay bisa hidup tenang lagi bersama keluarganya. Kedua anak yang sekarang sangat-sangat hormat kepada sang ayah. Hormat yang didapat melebihi ketika Jay dipalsukan ahli dalam berburu. Di samping itu, Murray telah kembali dan posisinya sebagai asisten kepercayaan ternyata sepenting itu. Dari awal hingga sekarang, Murray mencontohkan apa itu loyalitas dan patuh. Di sisi lain, ternyata Jay masih memikirkan waktu yang tepat untuk mengusir istrinya, Julie. Demikianlah film ini berakhir guys, dan luar biasa, cerita yang disuguhkan benar-benar menguras emosi dan berujung sangat memuaskan. Dan kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.